sayuran hidroponik, dan kita ada bikin nutrisi namanya AB Mix Super Segar. Nah itu kita bikin sendiri. Jadi nutrisi untuk hidroponik ini kita udah bikin sendiri. Jadi kita nggak beli. Jadi kita bikin sendiri. Nah visi kita yaitu kita memproduksi sayuran hidroponik yang berkualitas tinggi. Jadi sayurannya yang kualitasnya tinggi, terus AB Mix-nya juga tinggi, tapi harganya kompetitif. Nah itu yang visi kita seperti itu. Nah pinginnya nutrisi dan produksi kita itu dipakai di seluruh Indonesia. Nah itu visinya. Nah misi dari kita jadi menjadikan sayuran dan AB Mix sebagai pemimpin pasar. Jadi target saya nantinya itu produk kita itu memimpin pasar paling tidak di Jabodetabek, gitu. Paling tidak di Jabodetabek. Yang kedua, mungkin kita sekarang ini ada 5 kebun, ya. 5 kebun ini adalah kebun yang keempat. Satu lagi ada baru dibikin, ada di Jakarta Timur, di Cilangkap. Itu beroperasi mungkin sebulan lagi udah mulai produksi. Jadi baru bikin itu. Nah dengan tenaga ahli yang sudah kita bentuk tim-timnya, kita maunya misi kita yang kedua adalah memproduksi sayuran yang berkualitas segar, harganya kompetitif serta bebas pestisida. Itu harapannya seperti itu. Yang ketiga dengan layanan marketing yang didukung dengan teknologi marketing digital. Jadi kita ada namanya toko namanya Hidroponik Nusantara. Kalau kamu yang lihat di mana? Di Shopee atau Tokopedia. Nah itu punya saya, punya kita itu. Jadi mereka juga bisa beli online ya, beli online. Memudahkan lah, sekarang zamannya digital kan pasti kalian juga pasti sering kan ya, beli paket ya, beli paket itu pasti gitu ya. Nah kita ngikutin lah teknologi digital itu, tapi tetap dengan harga kompetitif. Dan yang pasti sih di toko kita bebas ongkos kirim. Gitu. Oke, itu tadi misi dan visi. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah profil dari kebun kita, ya. Jadi sejarah perusahaan hidroponik Nusantara atau kalau di IG-nya itu hidroponik Ciracas juga ada. Itu sama sebenarnya. Jadi saya buka 2 macam nama ya. Kalau yang pertama itu hidroponik Ciracas Cibubur, itu saya buat di medsos itu pertama dulu. Karena udah terlalu besar, saya kembangin lagi yang sini lebih besar, saya bikin namanya Hidroponik Nusantara Farm. Nah itu biar nanti kan ada anak-anak PKL ya. Kita juga banyak anak PKL dari IPB, dari Unibro, dari Undip, terus dari UIN juga banyak yang kemarin PKL di sini. Nah itu mereka biasanya ketika dia mengajukan ke dosennya dengan nama Hidroponik Ciracas, yang lainnya udah nggak bisa nih, karena udah terbatas namanya cuma 1, diambil kelompok 1 gitu ya. Makanya saya bikin 2 supaya dari UIN pun atau dari manapun tuh bisa PKL di sini dengan kebun yang lain. Tujuannya kan yang bisa punya kebun hidroponik di Jabodetabek kan jarang ya. Jadi mereka biar bisa PKL lah gitu. Jadi nggak di satu tempat terus diisi cuma 5 orang. Padahal kebun saya banyak dengan segala jenis tanamannya ada. Gitu. Nah itu tujuan saya membedakan 2 nama. Gitu. Oke, jadi hidroponik saya berdiri pada Juni 2016. Juni 2016 di rumah saya. Di sekitar samping rumah saya itu ada 200 meter. Nah produk yang pertama yang dihasilkan itu adalah selada keriting. Selada keriting dengan kapasitas cuma 1000 titik tanam. 1000 titik tanam itu cuma 1 meja.
Jadi dulu awalnya saya mulai dengan 1 meja dulu. Jadi nggak langsung sebesar ini sih. Gitu. Jadi dulu belajar nanam dulu, belajar cari pasar, seperti apa sih. Nah itu dimulai dari rumah saya. Jadi kalau kalian yang masih muda-muda ini punya usaha, harus dimulai dulu ya. Jangan ingin, wah langsung besar, ya nggak mungkin. Jadi semua itu dimulai dari kecil, Jadi tahun 2016, jadi sekarang sudah hampir 9 tahun. Yang kedua tahun 2019, saya membuka baru karena permintaan sudah mulai banyak. Saya buka baru itu di daerah Bambu Apus. Di sana sewa kerjasama sama temen yang mempunyai lahan sekitar 5.000 meter lah di sana itu. Cuman boleh dipakai 2.000 meter. Akhirnya saya bikin di sana dengan kapasitas sekitar 40.000 titik tanam. Kalau di rumah tadi kan 1.000 ya. Nah, di situ langsung 40.000 titik tanam. Tahun 2023 saya membuka lagi satu kebun di Cikeas. Jadi di belakang sini ada 1.000 meter. Saya tanamin cuma cesim sama pakcoy. Nah, itu ada 1.000 meter. Nah, total semuanya dari ketiga itu adalah 60.000. Jadi saya bikin lagi 60.000 titik tanam. Pada Januari 2024, jadi 2004 yang lalu, setahun yang lalu saya buka di sini. Dengan luas ini semua total ada 2 hektar. 2 hektar. Yang sudah kepakai baru 5.000 meter. Jadi 2 hektar itu kan sama dengan 20.000 meter ya. 1 hektar itu 10.000 meter. Jadi yang kepakai baru seperempatnya ini, belum semua. Tapi insya Allah nanti rencana sih ya dengan misi ke depan sih kita mau fulling semua hidroponik. Oke gitu Mas, itu terakhir Januari 2024 kita buka yang keempat ini ya. Jadi total sekitar luasan seluruh kebun ada sekitar 8.000 meter persegi. 8.000 meter persegi. Sedangkan produk-produk yang dijual kita ada sekitar 10 jenis item sayuran. Yang pertama itu bayam hijau, bayam merah, kangkung, pakcoy, cesim, selada rumen, selada keriting, kale, terus yang terakhir ada permintaan siomak. Siomak sama yang itu tadi apa? Melon sama cherry. Nah itu permintaannya luar biasa banyak. Mungkin yang ke depan akan berkembang itu 2 itu. Terus oke. Itu profil ya, profil yang kita tanam. Kalau yang perlu diterangin ini enggak ya, yang apa? Kita pemasaran nanti ada yang pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan. Ya udah itu tadi penjelasan mengenai profil, misi, visi dan sejarah perusahaan kita. Oke, selanjutnya Mas. Oke, terima kasih Bapak atas paparannya mengenai visi, misi, dan profil dari perusahaan. Dimana kita tahu sendiri ada hidroponik Ciracas Cibubur dan hidroponik Nusantara Farm. Iya betul. Melanjutkan dengan adanya 5 cabang ya Pak? Iya. 5 cabang dari hidroponik ini. Kira-kira Bapak punya standar khusus nggak buat menempatkan cabang-cabang ini? Kayak ada survei-surveinya kah, atau tergantung iklimnya kah, atau gimana Pak? Waktu pertama kali buka gitu ya? Iya, jadi untuk menentukan kita mau ekspansi nih ke cabang yang lain, kira-kira kita butuh lahan seperti apa, atau yang lain sebagainya, kira-kira ada kayak gitu Pak? Iya, betul. Jadi sebelum saya membuka cabang, biasanya yang utama kan kita kan masih sewa sebagian. Jadi ada yang punya milik sendiri, ada yang sebagian sewa. Nah itu kan perlu sebelum kita mulai
kita perlu lihat lingkungannya ya, lingkungannya, terus airnya seperti apa kita cek dulu. Jadi ketika kayak yang di Citias itu kan, saya pernah beli di situ, 1.000 meter, itu saya cek dulu sebelum beli tanahnya itu, saya cek airnya cocok enggak, TDS-nya berapa, pH-nya berapa itu. Nah, ketika cocok, saya buka kebunnya. Sama lingkungannya selalu saya tanya dulu, Pak, lingkungan di sini gimana ya? Banyak pencurian enggak? Banyak ini enggak? Kang resek enggak? Terus apa banyak istilahnya preman-premannya enggak? Nah, itu pasti kita survei karena nanti itu berhubungan dengan kelangsungan ini ya, kelangsungan apa? Kelangsungan usaha saya itu seperti itu. Dan alhamdulillah aman-aman semua dari 5 kebun itu, alhamdulillah semuanya bagus ya. Oke, lanjut Mas. Oke, mungkin untuk pertanyaan penutup dari saya dan nanti dilanjutkan ke teman-teman. Kita boleh bahas di saluran pemasarannya kayak gimana Pak? Saluran pemasaran? Iya. Oke. Distribusinya juga. Distribusinya. Online, offline dan yang gitu Pak. Oke. Jadi kebun saya, produk saya itu mulai melejit itu setelah COVID. Jadi ketika ada COVID, toko online saya berkembang pesat, sayuran saya juga berkembang pesat. Jadi gitu. Jadi ya itulah berkah COVID ya. Jadi berkah COVID ada yang bagus, ada yang banyak yang di PHK juga. Gitu. Alhamdulillah saya katakan yang bagus. Kita mempunyai beberapa pemasaran. Yang utama kita ada tiga perusahaan besar yang mengambil produk kita. Jadi ini sudah dikontrak semua sebenarnya sama 3 PT tadi. 3 PT diantaranya Astro Indonesia, bukan Astra ya, Astro itu perusahaan dia startup dari luar negeri, tapi yang mengelola itu jajaran dari Tokopedia. Jadi mereka udah buka Tokopedia udah laris, dia buka ke sayur Astro itu tadi. Gitu. Mungkin kalian udah dengar belum ya Astro ya? Ada yang pernah dengar belum? Sudah ya. Jadi dia penjualan online. Jadi dia nggak ada offline. Jadi semua beli sama online. Nah itu paling besar, jadi yang pertama masuk dulu yang merekrut saya adalah Astro. Yang kedua adalah Soibi. Soibi itu Subi ya, Subi itu perusahaan sayuran yang masuk ke supermarket. Dia berlokasi di Bandung. Jadi kita kirimnya sebenarnya harus ke Bandung, cuman saya karena kejauhan, akhirnya saya minta ketemuan di Bekasi saja deh gitu, daripada saya harus ke Bandung. Tahu sendiri Bandung Lembang itu kan jauh sekali ya gitu. Jadi takutnya kecapean aja anak-anak gitu. Mendingan kita ketemuan di daerah Jabodetabek deh. Nah akhirnya disetujui di Bekasi kita ketemunya. Terakhir adalah perusahaan yang besar, itu namanya Plaga Farm. Plaga Farm itu adalah ekspansi dari Bali. Jadi dia punya market di Bali. Di Bali itu dia nomor 1 lah, nomor 1 di Bali. Dia produknya masuk ke hotel. Di sana kan banyak bule-bule ya, makanannya sayuran-sayuran yang itu dia butuh banget. Makanya dia berkembang banget. Nah, sekitar 6 bulan lalu dia ekspansi ke BSD. Dia perlu sayur-sayuran. Nah, ketemulah sama saya. Dia minta suplai. Jadi yang terbesar ada 3, Subi, Astro, sama Plaga ya, Plaga tadi. Terus yang ketiga yang mungkin yang dari dulu awal kerja sama saya ada namanya Melis Farm. Melis Farm itu yang keempat, Melis Farm. Cuman dia udah mulai 2000 berkolaborasi sama saya itu.
waktu saya mulai pertama kali hidroponik. Nah, itu Melis Farm. Cuman di Melis Farm itu kendalanya itu ada di pembayaran sama harganya. Harganya dari 2016 itu nggak pernah naik dia. Yang lain udah naik tinggi, dia masih di situ aja. Nah, gimana cara ngakalinya saya? Dia tetap saya maintenance, tapi dengan kapasitas yang lebih kecil. Jadi kalau kayak sekarang nih kita panen sekitar 400 kilo ya, 400 kilo setiap harinya itu sekitar segitu. Dia paling saya kasih cuma 20-30 kilo. Cuma menjalin hubungan aja biar nggak putus saja. Soalnya kalau yang lainnya lagi kosong, kita buangnya ke situ. Tapi pembayarannya gitu lama banget. Gitu. Jadi, sedangkan operasional itu kan butuh cash flow yang cepat ya. Gitu. Kalau bisa sih beli cash, nah itu lebih bagus. Terus kita ada lagi pemasaran ke teman-teman kantor. Jadi kantor saya, kantor istri, kantor teman saya. Gitu. Nah itu buat buangan produk-produk yang kita nggak keserap sama supermarket, kita buang ke sana. Dan itu pasti habis gitu. Jadi jarang di tempat kita ada sayuran sisa nggak laku, itu nggak ada, pasti laku semua. Nah itu ada 4 perusahaan sama 1 langsung ke retail ke teman-teman. Itu pun sebenarnya demandnya banyak. Kalau teman-teman kan paling masaknya cuma Sabtu Minggu, jadi nggak banyak ya, nggak banyak mereka belinya, palingnya cuma 2 kilo 3 kilo gitu aja. Tapi kalau supermarket bisa ratusan kilo. Dulu pertama kali saya join sama Astro itu bisa sampai 1 ton sehari. Cuman nggak kuat saya 1 ton itu. Jadi akhirnya saya bermitra dengan teman-teman petani di Jabodetabek. Nah sampai sekarang pun kita masih bermitra nih. Kita ada sekitar 5-6 mitra yang masih support saya. Jadi ketika saya udah nggak ada barang, saya minta ke mereka. Nah itu kita juga ada mitra juga. Jadi yang petani-petani kecil kita rekrut juga. Jadi ya pingin join, Pak, saya mau nih gabung, ya boleh gitu. Cuman ya saya nggak bisa banyak-banyak gitu. Kapasitas kebun mereka juga nggak banyak kan, paling cuma 5 meja, 4 meja gitu. Buat inilah mereka buat apa? Bukan buat bisnis besar gitu. Oke, itu aja yang segi pemasaran. Dilanjut sama masnya. Siapa namanya? Itu dulu. Perkenalkan, nama saya Alam. Di sini saya mau nanya dengan paparan Bapak yang barusan terkait harga. Itu gimana cara Bapak netepin harga jual dan mempertahankan loyalitas pelanggan? Dan di harga jualnya ini apa ada sistem atau fungsi tambahan dari lembaga lain yang membuat harga jual itu semakin naik? Oke, untuk harga ya. Harga dari masing-masing supermarket tadi itu berbeda semua. Jadi tidak ada yang sama. Jadi antara Astro, Soibi, Plaga, sama Meli itu nggak ada yang sama. Nah itulah bisnis. Jadi kita sebagai owner, sebagai pemilik harus ngerti gitu permintaan pasar itu seperti apa. Ketika kita ketemu orang yang butuh, seperti Astro dulu kan pertama kali datang itu butuh partner untuk memasok supermarket dia. Di Jabodetabek nggak ada yang bisa kecuali saya. Nah itu saya patok dengan harga tinggi. Contoh kangkung kalau di Astro bisa sampai harga 27.000 per kilo ya, per kilo. Nah kalau di Soibi itu sekitar 22 dulu pertama awal. Yang ketiga yang di Plaga itu turun lagi sekitar 20.000 per kilo. Nah Meli yang dulu pertama kali saya sama dia itu sampai sekarang masih 15.000.
dia nggak mau naik. Nah, kita menentukannya pakai apa? Pakai HPP ya. Jadi HPP produksi kita berapa? Kita harus tahu dulu sebelum menjual. Jadi ketika produksi kita jual, kayak kangkung tadi kan kita hitung HPP-nya sekilo itu harga berapa sih? Udah dikurangin tenaga kerja, dikurangin operasional, itu ketemunya sekitar angka 7.000 per kilo. Jadi ketika 15.000 pun kita udah laku nih, udah untung. Apalagi sampai capacity atau 27.000, udah berkali-kali lipat kan, masih aman gitu. Nah itu kita menentukannya melalui HPP. Setiap tanaman tapi beda-beda ya. Jadi selada beda, dari kegel beda, karena tergantung lama tumbuhnya itunya. Sayuran juga, semakin lama kan butuh asupan nutrisi yang banyak ya. Jadi dia perlu pengeluaran yang banyak. Nah itu kita harus hitung HPP-nya berapa. Oke, ada itu udah jelas Mas kira-kira? Siap, sudah jelas. Ini saya ada pertanyaan lagi. Itu gimana kendala-kendala Bapak dalam memproses hidroponik, tanaman hidroponik ini, dari mulai pengemasan, penyimpanan, sampai distribusi fisik. Nah itu bagaimana itu caranya Pak? Caranya ya. Oke. Jadi dari produksi, kita mulai dari produksi. Produksi kita punya namanya SOP ya, standar operasional. Standar operasional yang harus ditaatin setiap kebun. Jadi setiap kebun harus ngikutin gitu. Jadi mulai dari ada yang contoh bayam. Bayam itu kalau produksi SOP-nya apa? Harus direndam dengan antrakol. Antrakol itu jamur, anti jamur. Dia itu rentan banget bayam itu dengan jamur. Jadi ketika kita nggak pakai antrakol, itu tumbuhannya itu 5 hari pasti mati. 5 hari 1 minggu pasti mati. Itu mulai riset yang berapa kali gitu. Kenapa ini mati terus gitu. Nah ternyata harus komunikasi sama teman-teman. Hasilnya yaitu harus dikasih antrakol. Nah, tanpa antrakol kita nggak bisa tumbuh. Tapi yang lain nggak perlu gitu. Nah kita harus belajar mengenalin setiap tanaman-tanaman. Jadi ya harus mengenali setiap tanaman. Jadi nggak bisa dihajar sama semua gitu. Semua pakai antrakol semua, nggak perlu karena cost-nya lebih banyak. Atau pakcoy nggak perlu antrakol, bayam nggak usah, nggak bisa gitu. Nah setelah itu kita ada prosedur untuk sortir. Jadi nanti tanaman yang kita panen itu harus disortir. Jadi nggak ada istilahnya di SOP-nya itu ada bintik-bintik hitam, ada lubang kecil, itu dari mereka itu nggak bisa terima, pasti di reject sama mereka. Terus selada itu juga boleh nggak ada, namanya penyakitnya selada itu apa? Mata kodok, romen. Jadi ada namanya mata kodok, mungkin kalian nggak kenal juga kalau bukan petani ya. Itu terkenal kalau di forum-forum itu kena mata kodok nih gitu. Jadi dia akan bentuk seperti hitam-hitam di setiap daun. Nah itu orang juga mau beli juga jijik lah lihat itunya. Jadi ada standar operasional itu yang kita harus nggak ada, gitu. harus dibuang. Itu di masalah penyortiran. Setelah penyortiran kita masuk ke packing. Nah di packing itu ada packing yang minta 200 gram, ada yang 250 gram. Terbaru dari Astro minta ada yang 100 gram. Jadi sampai cuma 100 gram. Semakin ribet gitu istilahnya. Tapi ada juga yang minta kayak restoran-restoran di luar tadi itu, ada yang tiba-tiba minta telepon itu biasanya pakai curah. Ada yang namanya curah. Tadi masnya lihat di sana Pak Coy yang masih pakai itu ya, belum di packing kan. Nah itu namanya curah per 5 kilo. Jadi mereka restoran tuh nggak perlu packing-packingan. Yang penting ada besar 5 kilo udah cukup antar gitu. Nah itu sebenarnya yang paling bagus, enak buat kita itu yang itu.
karena kita nggak perlu packing itu kan lama itu, harus 200 gram itu nggak boleh, kita 200 itu nggak boleh, harus 220, 210 timbangnya seperti itu, jadi kita harus lebihin. Oke, itu packingnya. Udah ya sampai packingnya, ada lagi nggak tadi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cukup ya itu ya? Iya, cukup sampai packing aja. Packing aja ya, ya ada. Itu sistem packingnya, jadi kita ikutin permintaan dari siapa? Dari vendornya, dari supermarketnya. Nah, Oke, lanjut. ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak, sekaligus penutup buat pertanyaan ini. Tadi kan Bapak nyebutin tiap tanaman-tanaman itu tuh dimulai dari sortasi sampai ke packingan itu ada resiko masing-masingnya ya, Pak? Betul, iya. Itu gimana cara Bapak ngelola resiko tersebut, sama pembiayaan standarisasi, sama apakah ada dukungan eksternal gitu, termasuk apakah ada penggunaan teknologi digital buat memfasilitasi pemasaran tersebut? Teknologi digital maksudnya gimana nih? Apa pemasaran di seperti toko online apa gimana? Apa prosesnya yang digital? Lebih ke apa pertanyaannya? Lebih ke Proses digital. proses digitalnya itu, Pak, buat fasilitasnya itu. Proses digital ya, saya belum itu tuh, belum paham maksudnya yang dimaksud proses digital itu. Kalau di itu gimana? Kita contohnya Batamindo ya. Batamindo itu sukses proses sortirnya itu udah menggunakan teknologi. Jadi teknologinya Batamindo, kalian tahu, pernah dengar nggak sih Batamindo? Ada yang pernah dengar? Belum. Nah, Batamindo itu perusahaan sayuran yang dimiliki oleh Sinarmas. Jadi termasuk salah satu konglomerat Indonesia. Dia nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk ke ranah hidroponik yang dijalani sama UMKM gitu. Dia sekarang mau masuk itu, konglomerat udah mulai masuk ke dunia pertanian. Nah itu salah satu yang merusak pasar itu dia sebenarnya di Batamindo itu, karena dia punya kapital yang besar, dana yang besar. Dia bikin itu, saya aja baru belum ada 1 hektar ya, dia bikin udah sampai 120 hektar. Yang di Kerawang sana sama di Pik itu total ada 120 hektar. Jadi ya kita cuma seujung kukunya gitu, mereka udah merambah. Nah itu mereka masuk pasar supermarket itu juga harganya itu langsung, karena mereka produksi 1 hari bisa 1 ton 2 ton, mau pakai 1 ton 2 ton, mereka harus terserap kan. Nah mereka berani gitu, mereka pakai teknologi dalam produksinya. Jadi mulai dari hasil apa ini? Hasil packing udah pakai mesin, Mas. Jadi udah pakai mesin. Jadi keluar dari itu udah masuk tray, conveyor gitu, jalan sendiri kayak di YouTube kayak itu. Sayurannya tuh udah masuk packing teknologi gitu. Nah, di sini kalau teknologi untuk produksi kita masih belum pakai ya. Masih manual semua. Jadi karena biaya untuk bikin produksi seperti itu digital itu besar banget gitu. Jadi kita masih yang biasa aja, jadi nggak apa Mas, nggak pakai digital dulu. Tapi kalau digitalnya masalah marketingnya, kita sudah, yang saya bilang tadi, kita udah punya 2 toko online. Toko online itu udah berdiri dari tahun 2000 berapa ini? Kalau nggak salah 2020. Ya, tahun 2020 perusahaan saya mengembangkan jalur pemasaran melalui digital. Dari tahun 2020, jadi udah 5 tahun itu semua kita ikutin pemasaran digitalnya melalui Shopee sama Tokopedia. Dulu masih ada Lazada, kita ikutin, beli udah ikutin. Bukalapak akhirnya tutup, udah nggak ada lagi, ya itu kita masuk ke sana juga. Jadi ada 5 toko online yang kita ikutin waktu itu. Ya, itu yang mungkin yang terakhir ya Mas. Iya. Oke, Mbak, lanjut. Sebelumnya izin perkenalan diri, Pak. Nama saya Hasni Mahmudah
izin bertanya terkait margin ya Pak. Oke, margin. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada, apakah Bapak mengeluarkan biaya untuk pengemasan, sortir, atau grading, dan berapa nominalnya Pak? Ulangin lagi, apa aja tadi? Untuk pengemasan, Heeh. sortir, dan grading. Grading. Ya, Grading ya. Grading itu lebih ke ini ya. Oke. pengelompokan. Aku bisa pinjam pulpen tadi. Ada yang punya pulpen lebih? Satu. Jadi tadi apa, Mbak? Satu Pengemasan Pak. pengemasan. Ya, Terus dua, sortir, dan yang terakhir ada grading. pertanyaannya? Pertanyaannya biaya mengeluarkan, Biayanya. ya, Bapak mengeluarkan biaya untuk pengemasan, sortir, dan grading itu berapa? Jadi di supermarket di ranah kayak sayuran itu memang ada namanya pengemasan, sortir, dan grading. Untuk pengemasan kita biasanya per lembar apa plastik packing itu kita kena biaya sekitar Rp1.000. Jadi ketika kita hitungnya per kilo kan, per kilo berarti kalau 200 gram itu kan berarti 1 kilo itu sekitar 5 ya, 5 pack itu ya. Kena 5.000 berarti satu itunya. Kalian kena 5.000. Nah itu memang ada plastik yang kita harus beli, kita hitung dari situ. Jadi per plastik kita hargai 1.000, nah, Rp1.000. Terus untuk biaya sortir sebenarnya nggak ada biaya ya. Kalau saya bilang sih sortir itu kita memilah-milah ya, yang daunnya jelek kita pilah-pilah. Nah itu namanya sortir. Paling biaya yang dilakukan oleh tenaga kerja ya, yang dikeluarkan tuh biaya tenaga kerja itu disortir ada. Kalau saya kan mungkin udah bulanan, tapi ada teman-teman yang biaya sortir itu ada yang dia nggak mau, dia gaji orang tetap nggak mau. Jadi kalau ada sortir dia mau panggil istilahnya teman-teman di sekitar kebun. Jadi kayak ibu-ibu yang nggak ada penghasilan, dia panggil supaya dia ikut kerja. Nah itu biasanya per kilo itu kalau nggak salah dihargai sekitar per pack itu dia dapat per pack ya, per pack berarti sama juga sekitar 1.500 biaya sortir. Jadi ketika sekilo berarti kan 1.500 kali 5 ya, kilo segitu. Harga saya gimana? Jadi ada biaya sortir, itu tadi 1.500 per kilo ya. Kalau 7.500 itu besaran itu. Per kilo 1.500 untuk sortir. Distribusi pack. Nah untuk grading biasanya berkenaan dengan penjualan. Grade A ini kita masuk ke supermarket. Nah, contohnya seperti tadi kangkung bisa 27.000. Nah 27.000. Nah ketika hasil yang jelek yang ada lubang-lubang kecil kita jual ke teman-teman nih, mereka nggak mempermasalahkan. Jadi kita jual dengan harga 20.000 per kilonya. Jadi itu pengelompokan gradingnya. Jadi yang bagus kita dihargai 27.000, yang reject maksudnya yang grade 2, grade 3 kita dimasukkan ke ke harga 20.000 per kilo. Itu untuk kangkung aja atau semua? Semuanya. Jadi kita ada pemilihan harga, pemisahan harga. Jadi di sini tuh dibagi menjadi 2 kelompok. Namanya oriental sama yang selada. Ada 2 ya. Jadi kelompok sayuran di tempat kita ada 2, sayuran oriental sama sayuran selada-seladaan. Nah, yang oriental itu sama semua seperti tadi. Jadi oriental itu terdiri dari pakcoy, cesim, oriental itu pakcoy, cesim, kangkung, bayam hijau, bayam merah. Nah, itu kelompok dari oriental. Nyebutnya seperti itu kalau orang-orang pertanian di hidroponik gitu.
Terus yang selada-seladaan seperti selada romaine, selada keriting, siomat itu termasuk selada-seladaan. Nah itu tadi. Jadi kalau tadi yang mbaknya bilang sama enggak sayurannya yang itu oriental berarti sama semua. Harganya kalau grade A 27.000, grade B-nya 20.000. Nah selada juga gitu, selada itu paling tinggi harganya sekitar 30.000 per kilo. 30.000 per kilo, sedangkan untuk apa? Yang rejectnya sekitar 20.000. 20.000. Oke, untuk pertanyaan pertama udah terjawab, Pak. Selanjutnya, Untuk pertanyaan yang kedua ada berapa keuntungan harga untuk jual total dikurangin dengan total biaya operasional. produksi? Nah, itu tadi saya bilang HPP-nya ada kan tadi kan. HPP sekitar oriental sekitar 7.000 ya. 7.000 sampai 10.000. Terus kita jual kan sekitar 27.000 grade A. Di B 20.000. Nah, kalian bisa hitung ya, dari HPP-nya sekitar 8.000. Ketika dijual 27 untungnya berapa? Nah. Ini bukannya siapa sih? Lu tadi ngomong gimana? Tapi tadi gua masih tidak tuh brand. Oke, mungkin itu saja sih Pak pertanyaannya. Sudah, itu Sudah, aja. Pak. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Lanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anardia. Saya di sini pertama izin bertanya mengenai sistem pengelolaan dan pengambilan keputusan yang ada di perusahaan Bapak ini. Apakah murni dikelola oleh Bapak saja atau melibatkan lembaga lain atau pekerja atau bagaimana Pak? Untuk pengelolaan kita harus ada, kalau di perusahaan-perusahaan kita harus ada yang top manajemen sama nanti ada bawahnya manajer ya, manajer kebun. Nah kita juga seperti itu. Jadi ketika kita ada dua keputusan nih, ketika keputusan yang berhubungan dengan keuangan, dengan keuntungan, yang profit sharing itu kita harus diputuskan sama direkturnya, CEO-nya sama saya. Tapi ketika yang di lapangan ada namanya manajer kebun, kepala kebun, yang fungsinya dia mengatur, dia harus ngambil keputusan. Seperti contohnya yang di kepala kebun ya, sayuran ini udah nggak layak jual. Nah mereka harus keputusan di talang ini, di talang hidroponiknya masih ada nih, tapi kondisinya itu nggak memungkinkan dilanjutkan. Mereka punya keputusan udah buang aja. Tapi itu udah biasanya koordinasi sama saya dan sudah saya infoin sebelum dia jadi kepala kebun. Model-model seperti ini jangan dilanjutin ya, langsung buang aja. Jadi kan nggak usah besok nggak ada konsultasi sama saya, langsung aja jual. Nah mereka punya itunya sendiri apanya, tugas masing-masing seperti itu keputusannya. Ya itu ya paham ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya itu saya ingin bertanya tentang kontrak kerjasama. Apakah Bapak itu selalu melakukan kontrak tertulis atau lisan atau hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing perusahaan yang Bapak supply? Oke. Jadi kita ada dua, ada yang tertulis, sampai notaris, ada yang kepercayaan. Contoh yang masih kepercayaan itu Subi, Plaga, sama Melis, itu masih kepercayaan masih. Tapi kalau yang Astro kita sudah ada kontrak secara tertulis. Jadi sudah pakai lawyer, pakai notaris, itu udah pakai. Bukan yang dikasih pasti. Gitu. Oke baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya itu mengenai bagaimana Bapak strategi Bapak menghadapi pesaing dari perusahaan hidroponik gitu yang ada. Oke. Jadi kita sesama hidroponik itu sebenarnya berteman. Tapi salah satu sisi kita bermusuhan, gitu loh ya. Bersaing. Jadi kita saling kompetitor lah ya. Jadi nggak ada yang, jadi selain serobot sebenarnya di hidroponik itu gitu ya. Kalau dia bisa masuk, dia masuk ngerobot dengan kadang-kadang
mereka itu turun harga. Seperti tadi saya bilang, Batamindo itu merusak harga. Jadi teman-teman di Jabodetabek itu sempat ngeluh. Gitu. Ketika dia masuk kan barang dia murah, ya. Nah, otomatis perusahaan yang itu akhirnya ngambil ke Batamindo semua kan, gitu. Nah, kita yang petani kecil bingung kan akhirnya kan. Kalau nggak ngikutin dia, kita nggak dapat PO, nggak dapat orderan. Kalau tinggi pasti kita nggak dikasih orderan. Gitu. Kalau saya pribadi sendiri, selama masih masuk HPP, jadi tadi HPP kayak Pak Coy akhirnya dari 27.000 saya turun ke 19.000, 20.000. Karena Batamindo berani segitu. Nah, saya kan pasti kecewa, waduh, dia ngasuk harga segitu ya. Keuntungan saya jadi hilang kan, 27.000-an gitu. Tapi ketika saya nggak ngasih, saya sempat off kemarin itu 1 bulan nggak dikasih PO sama sekali. Sama Astro, sama itu nggak dikasih. Nah, karena saya berpikir harus berlangsung kehidupan, berlangsung ada karyawan, ya kan? Ada karyawan, ada itu. Saya hitung lagi HPP-nya masih sekitar 7.000-an. Jadi kan ketika saya hantam di harga 20.000, saya masih untung sebenarnya. Nah, saya ikutin permainannya si Batamindo. Saya akhirnya kontak si Astro, Pak, saya berani harga segitu. Akhirnya saya dapat PO lagi setelah 2 bulan nggak dapat PO. Jadi salah satu sisi kita harus tetap hitung HPP kalau mau bersaing dengan teman. Kalau udah dihargai 7.000, 10.000 kita nggak mau karena kita ada biaya operasional pengantaran, biaya karyawan, biaya listrik gitu kan. Harus dipikirkan kan ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, silakan. Oke Pak, izin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Wildan dari Agribisnis di Jakarta. Saya mau tanya tentang nilai keberlanjutan Pak. Menurut Bapak, apakah perubahan iklim ini mempengaruhi terhadap produksi hidroponik yang ada di kebun Bapak? Dan inovasi apa saja yang ingin Bapak agar usaha ini tetap kompetitif di pasar modern? Oke. Jadi mengenai iklim ya tadi ya. Nah, oke. Jadi di pertanian itu mungkin kalian yang harus tahu itu di Indonesia masih bagus ya. Kita ada 2 musim tropis, hujan sama kemarau. Kalau di negara lain sampai 4 musim. Nah, itu lebih susah lagi mereka di sana itu. Nah, di Indonesia yang pertanian di tanah, kalau iklimnya lagi hujan hancur semua sayuran. Itu di pasar tuh kosong. Ada juga bolong-bolong semua. Kalau sampean pernah belanja pakcoy di pasar nih ya, itu pakcoy yang nggak layak itu dijual semua, bolong-bolong gitu. Kalau di sini sudah nggak dibuang gitu, nggak mungkin dijual. Nah, caranya mengakalinya dengan apa? Kenapa saya harus bikin greenhouse? Gitu. Walaupun greenhouse saya nggak tertutup seperti itu ya. Jadi nanti ada penjabaran saya kenapa ada yang dibuka, apa yang tertutup. Jadi dengan greenhouse ini kita bisa tanam sepanjang masa. Jadi mau musim kemarau, musim hujan, kita nggak pengaruh nih. Jadi harusnya kalau di tanah itu 6 bulan kita hujan, cuma nanam paling sekitar 6 kali atau 8 kali, kita hidroponik bisa 12 kali. Full langsung bisa terus. Nah, antara lain ya harus dikasih tutup. Kasih apa? Teknologi pakai UV ini gitu. Jadi harus ada penutupnya. Kalau enggak ya kita nggak bisa gitu. Terus yang kedua harus pakai screen net. Screen net itu ada tanaman yang ini sama hama. Jadi kita baru nanam kecil itu yang tadi di semen itu udah diserang hama. Itu biasanya tanaman yang paling rentan adalah pakcoy sama cesim. 2 tanaman itu paling rentan. Kalau selada ini kita biarin juga nggak ada yang makan karena dia ada zat kayak minyak apa yang bisa mau makan aja nggak mau itu itunya siapa nih si hamanya gitu. Nah makanya ditutup sana itu pasti yang oriental, yang terutama yang apa tadi pakcoy sama cesim. Nah teknologi yang terbaru mungkin kalau yang ada sekarang sih banyak yang pakai ya, kayak semacam pengaturan pH. Jadi di hidroponik ini namanya ada apimik. Pupuk apimik itu berhubungan sama pengaturan pupuk
kita pakai namanya TDS alatnya untuk mengukur pupuk ini kita udah bagus enggak. Nah, teknologi yang ada itu sekarang kalau kita masih manual nih Mas, ya Mas Wildan, kita masih manual, kita celupin, kita cek setiap 2-3 hari sekali kita cek pH-nya berapa, TDS-nya berapa. Nah, teknologi yang terbaru adalah dari orang-orang yang kapitalnya kayak Batamindo tadi ya, itu udah pakai mesin semua, jadi bisa dimonitor sama HP. Dan begitu dia monitor di HP kekurangan pH up atau pH down, dia langsung pencet aja, udah teknologinya udah jalan. Nah, biayanya nggak murah itu. Satu instalasi itu sekitar 40 juta. Jadi kalau kita nggak ada dana dari pemerintah, bantuan kita nggak akan pakai. Mendingan pakai manusia aja lah 2 hari sekali ngelupin gitu kan. Mendingan saya bikin greenhouse 40 juta bisa dapat 20 meja kan, daripada beli teknologi cuma gitu aja. Nah, itu seperti itu Mas. Baik, terima kasih Pak. Terus juga ini saya juga mau tanya tentang preferensi konsumen Pak. Menurut Bapak, gimana sih pandangan terhadap tren konsumen yang semakin memilih produk yang sehat dan gimana pandangan Bapak terhadap tren konsumen yang semakin memilih produk yang sehat dan ramah lingkungan? Oke, sehat dan ramah lingkungan. Jadi tahun 2016 waktu saya mulai itu orang pesimis dengan namanya hidroponik ya. Hidroponik itu apa gitu istilahnya. Sayurannya kok mahal-mahal gitu kan. Harga 27 di sayuran kangkung itu di pasar itu kalian beli sekilo itu cuma 6.000, ditambahin lagi bonus kadang-kadang 6.000. Nah, kalau di hidroponik itu udah mahal apa? Tahun dulu itu susah banget dari pasar ya. Nah, ketika berjalannya waktu, mereka lihat hidroponik itu sehat, gitu. Hidroponik sehat, terus karena banyak pemberitaan ya mereka yang udah aktif di internet yang itu. Nah, mereka suka dengan sayuran hidroponik. Utamanya apa? Seperti restoran-restoran itu. Dari sayuran hidroponik yang kita jual itu bertahan sampai 1 minggu fresh di kulkas. Ya, ada memang yang beberapa nggak bisa sampai seminggu. Seperti bayam itu 3 hari udah layu karena memang sifatnya berbeda. Tapi kalau kangkung, pakcoy, selada itu ditaruh showcase kulkas itu bisa bertahan sampai 1 minggu masih fresh. Jadi orang-orang pada suka. Yang sekarang yang mungkin banyak orang yang kerja juga ya, kerja pulangnya masaknya bisanya cuma Sabtu Minggu ibu-ibunya atau besok 2 hari sekali baru masak. Nah, mereka memilih produk hidroponik karena ketika dia masak masih rasanya masih fresh, masih segar. Kalau kalian beli di luar nih, sama yang beli pagi, sore pasti udah layu, udah nggak melihat aja udah nggak seneng gitu, mau masak udah gitu. Nah, itu kelebihan dari hidroponik seperti itu. Jadi apalagi hotel-hotel itu kan untuk menyajikan ke customer hotel atau ke restoran itu menyajikan ke customer kan maunya yang fresh ya. Nah itu Mas, jadi perilaku yang sekarang konsumen itu lebih memilih hidroponik karena yaitu fresh, segar, sama ya bertahan lama. Itu aja sih ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Sebelumnya izin perkenalkan diri Pak. Nama saya Azriel. Jadi pertanyaan pertama, sejauh mana kegiatan ini berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah sekitar? Apa tadi skalanya? Sejauh mana kegiatan ini berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah sekitar? Sosial dan lingkungan ya.
Jadi ketika saya berhidroponik mas, jadi ternyata banyak banget saudara-saudara atau teman-teman kita yang terbantu ya, faktor ekonomi dulu ya. Jadi contohnya di daerah sini ketika saya masuk sudah ada yang mau kerja. Istilahnya kita bisa kontribusi ke faktor ekonomi lingkungan, orang-orang lingkungan. Ya, berapa orang di sini? Contoh di sini ada sekitar 4 orang yang dari lingkungan kita, lingkungan sini yang ikut kerja sama saya. Ya. Jadi total pekerja saya sekarang udah hampir 20 orang untuk yang di kebun ya. Gitu. Di toko ada 2. Nah itu faktor ekonomi. Jadi faktor ekonominya sangat membantu warga sekitar. Juga ya nggak hanya warga sekitar aja. Jadi kawan-kawan kita juga banyak yang dari luar daerah, dari Lampung, dari Madura, dari mana itu? Dari Jawa Tengah, ada berapa orang dari Jawa Tengah. Dan mereka udah ada yang berkeluarga juga. Jadi paling tidak itu membantu ekonomi lah gitu, membantu membuka lapangan kerja juga. Nah sosial, secara sosialnya ya kontribusi kita ya ke lingkungan. Di antaranya kadang-kadang di lingkungan itu ada semacam sekarang digiatkan di pemerintahan itu ada kegiatan di setiap RW itu namanya ada KRL ya, apa itu lupa saya tingkatannya. Jadi setiap berapa bulan itu ada penilaian dari pemerintah daerah ke RT RW RW. Mereka harus aktif untuk hidroponik itu wajib. Di daerah sini di Jakarta juga wajib itu. Tapi namanya mereka kan bukan usaha ya. Kadang-kadang ya itulah itu ketika ada ketika pemerintah ada kunjungan atau sidak, mereka nggak ada barangnya gitu. Jadi pasti ke tempat kita, Pak, besok ada kunjungan dari Bapak Kades atau dari Bupati atau dari Wali Kota. Mereka pinjem apa? Ya, beli yang sudah jadi. Jadi seolah-olah ketika mereka datang, oh iya RT ku bagus-bagus nih. Gitu. Padahal ya itu mereka 1 hari sebelumnya udah pasang-pasang ngambil dari tempat saya, dipasang di tempat dia supaya kegiatannya jalan. Karena mereka pemerintah juga nggak support, jadi itu biaya beli nutrisi itu kan perlu uang ya. Jadi mereka nggak ada tuh dana-dana gitu. Jadi paling enggak ya cuma di itu aja, di waktu kunjungan terus ada sidak mendadak mereka ada gitu aja sih. Yaitu faktor sosial. Satunya lagi faktor apa tadi? Faktor lingkungan, kayak Lingkungan. air. Nah lingkungan paling ya kita paling kadang-kadang kita bantu secara ini sih, kayak ada lomba-lomba 17-an, ada maulid lah apa gitu. Mereka ada posyandu minta bantu nih Pak, mau bikin posyandu, nah, kita bantulah secara material ya gitu. Jadi anak-anak kalau disuruh kerja bakti nggak bisa gitu, karena setiap hari kan kita panen ya. Paling ya secara nominal atau keuangan aja kita mau bisa. Oke, itu udah itu ekonomi sosial lingkungan. Ya, untuk pertanyaan kedua, penggunaan air di hidroponik ini udah hemat sama limbah dari yang dihasilkan itu udah sedikit, gimana? Oh, penanganannya ya. Iya. Limbah. Oke. Dibandingin dengan tanah, ya kita dibandingin dengan apa? Dengan pertanian tanah itu hidroponik jauh banget lebih hemat airnya daripada yang di tanah. Jadi kalau di tanah itu nyiram air itu bisa sehari 3 kali. Maksud dalam artian airnya langsung habis, hilang itu, keserap sama tanah kan. Apalagi musim kemarau itu. Kalau saya lihat itu mereka masih kalau yang di daerah-daerah pinggiran itu kan ada yang itu ya, yang pakai apa ini kayak semprotan gitu ya. Jadi mereka belum pakai teknologi sama sekali. Nah itu setiap pagi, siang, sore itu saya lihat tuh nyiram gitu.
nyiram baru sejam udah kering, nyiram baru sejam udah kering. Jadi perlu banyak air yang kebuang. Jadi tanah yang disiram itu kan dalam gitu. Jadi ketika air disiram itu hilang, nggak keserap. Sebenarnya tanahnya butuh semuanya satu hari itu butuhnya cuma 50 mili gitu, 50 mililiter gitu setiap pagi gitu. Tapi karena di tanah kan jadinya butuhnya sampai berliter-liter kan, karena dia harus nyiram di bawah, nyerap ke bawah gitu. Nah kalau hidroponik gimana teknologinya? Dia muter di situ aja terus. Jadi ketika saya ngisi satu tandon ini mas ya, satu tandon itu kan ada tandon satu meja ada 4 tandon. Itu kalau masih kecil itu bisa seminggu belum diisi lagi. Masih itu aja muter aja. Paling habisnya ketika penguapan. Jadi nggak ada yang kebuang, dalam artian itu nggak ada kebuang air. Jadi lebih hemat lah ya daripada pertanian di tanah. Itu yang air. Yang kedua tadi apa mas? Limbah ya, limbah. Nah sebenarnya limbah di hidroponik itu luar biasa sih sebenarnya ya, cuman kita belum mengelola. Jadi sekarang ada anak PKL dari IPB ini 6 bulan. Setiap mahasiswa masing-masing punya kegiatan ini apa? Mau apa di situ gitu istilahnya. Nah salah satu kemarin yang ikut di sini itu bikin namanya POC. Jadi limbah-limbah dari sortiran. Limbah sortiran itu membanyakan bayam tadi ya. Itu mereka buat POC nantinya jadi bisa digunakan untuk pupuk di tanah. Nah kemarin mereka sudah eksperimen, udah saya beliin tempat untuk bikin POC. Terus dia juga akhirnya implementasinya ke cabai. Jadi di pojok sana tadi kalau nanti bisa dilihat ada cabai yang dia pakai pupuk POC itu. Nah itu untuk limbahnya kita baru mulai dari tahun kemarin karena nggak ada yang ini, nggak ada yang mengelola, jadi nggak ada yang mengelola. Nah maunya kan sebenarnya itu bisa dijual juga, bisa usaha punya ini lagi gitu, punya apa keuntungan lebih lah plus tambahan. Oke itu untuk air sama limbah. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Apakah di hidroponik ini itu terdapat program edukasi atau pelatihan bagi masyarakat sekitar? Edukasi. Kalau edukasi ke masyarakat kita jarang ya, maksudnya kita lebih ke pelatihan yang mau dilatih siapa. Jadi mereka biasanya ada instansi-instansi yang mau belajar ke sini kita terima. Jadi saya menerima juga. Jadi saya ada pelatihan juga kayak besok Selasa ini ada dari sekolah Cahaya Insan ada 60 orang yang mau belajar hidroponik. Nah biasanya mereka yang aktif belajar edukasi kita buka untuk yang biasanya serius biasanya dari dunia pendidikan. Nah, kalau di lingkungan nggak ada karena itu tadi jarang yang nggak semua senang pertanian sih. Senangnya makan aja, ya. Resikonya di pertanian banyak. Misalnya dia harus belajar nanam cabai, mendingan beli 10.000 dah bisa nyambel gitu kan. Kalau nanam kan harus nunggu 3 bulan, belum hamanya, belum keritingnya, belum pupuknya, bisa lebih dari 10.000 dia belajar itu kan. Nah tergantung dari kalau dari masyarakatnya mau belajar ya kita terima, maksudnya mereka mau ya kita open lah, mau belajar apa silakan kita ajarin. Cuman jarang lah orang-orang apalagi yang nggak punya niat bertani belajar edukasi itu jarang. Oke, itu aja. Ya itu saja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Masih ada pertanyaan yang mungkin bebas, jadi nggak tergantung dari ini. Bapak, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya ingin bertanya terkait aliran biaya seperti modal ataupun juga input untuk produksi itu dari perusahaan Bapak sendiri atau dibantu oleh perusahaan yang partner bisnis Bapak.
Nah itu mungkin saya mulai dulu kan dari nol, dari bisnis sendiri. Jadi sampai sekarang pun masih modal sendiri. Jadi belum ada yang join. Sebenarnya banyak banget yang minta join. Cuman biasanya mereka pengennya duduk menerima duit gitu. Itu yang saya nggak suka gitu ya. Banyak orang yang gitu. Nah, jadi sampai sekarang kita masih pakai modal sendiri. Oke, pertanyaan terakhir Pak dari saya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan aliran pemasaran ya Pak. Iya. Untuk aliran pemasaran itu, Bapak ke perusahaan-perusahaan itu apakah berhenti di sana lalu langsung ke konsumen, apa dari perusahaan tersebut mengalirkan lagi ke lembaga lain nggak langsung ke konsumen? Untuk produksinya ya, hasilnya ya. Iya. Nah, mereka yang koordinasi lagi. Jadi saya istilahnya saya vendor mereka. Jadi saya suplai ke dia, nanti mereka yang distribusiin ke seluruh Indonesia. Jadi kayak Shopee itu udah punya jaringan sampai ke Indonesia bagian timur. Seperti Irian Jaya, ini ya, terus pokoknya daerah timur lah. Maluku, pokoknya daerah timur dia punya. Jadi ada hari kalau nggak salah Shopee itu hari Selasa sama 2 kali sama Jumat kalau nggak salah. Dia itu kirim ke luar Indonesia dari produk-produk saya. Nah, biasanya yang udah bagus sih, biasanya yang seladaan itu biasanya mereka kirim. Gitu. Ya, jadi mereka yang distribusiin. Seperti kalau yang di supermarket itu kan, supermarket Jabodetabek banyak Mbak, bisa sampai sekitar 50 apa cabang gitu. Semua Hero nih atau Superindo di Jakarta aja udah ada berapa tuh? Mungkin ada 50 atau 30. Nah kalau saya langsung ke mereka sendiri, saya harus nganter ke masing-masing titik itu 50 tadi, ini lebih pusing lagi kan. Gitu. Mending kita ya yang fleksibel aja lah ke mereka. Astro itu sekarang punya kalau nggak salah 60 cabang. Jadi mereka distribusi sendiri. Gitu. Jadi saya nggak mau ambil resiko harus nganter semua, banyak yang harus ditambah operasional gitu, harus kesana kemari, ya seperti itu. Sebelumnya izin bertanya lagi ya Pak. Ya, silakan. Tadi untuk berapa total biaya produksi untuk input pupuk dan pestisida pada periode panen Pak? Apalagi tadi Input, yang ditanyakan total biayanya. ya total biaya produksi Pak. Oke, biaya produksi apa tadi inputnya? Untuk input, terus Abimik apa pupuk ya? ya pupuk sama Pupuk. pestisida Pak. Oke, untuk pupuk kita satu kebun itu untuk luasan 1000 meter. Kita butuh abimik pupuk itu sekitar 10 paket, jadi istilahnya 10 paket ya. Satu paketnya itu 750.000. Jadi satu kebun itu 750.000 sebulan kali 10 berarti 7,5 juta satu kebun. Sedangkan kita punya 5 kebun ya, 4 kebun ya sekarang jalan. Jadi 7.500.000 kali 4. Nah itu kebutuhan pupuk. Terus yang kedua tadi apa ya? Pestisida ya. Pestisida setiap satu kebun satu bulan itu kisaran 150.000 totalnya sebulan. Jadi kali 4. Itu kebutuhan sebulan, berarti sekitar 450 ya. Ini 450. 600.000 untuk pestisidanya. Tapi ada jenis lain lagi namanya rockwool yang buat nanam.
itu namanya media tanam. Itu kita juga ada keluaran kos untuk itu. Sekitar satu kebun itu sekitar 6. Jadi 6 kali harganya itu sekitar 400.000 satu kebun. 2.400.000 satu kebun kali 4 kebun. Jadi 2.400.000 kali 4 kita 60 juta. Gitu. Untuk itu terima kasih. Sama pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah Bapak jelaskan untuk pemasaran Bapak tuh ada di penjualan online dan 4 perusahaan itu ya Pak ya. Menurut Bapak mana yang memberikan keuntungan lebih besar dari penjualan online atau di 4 perusahaan tersebut? Lebih menguntungkan dari mana? Penjualan online sama 4 perusahaan Pak. online. Iya. Oke. Rata-rata sih penjualan offline, jadi ke perusahaan-perusahaan tersebut yang jauh lebih besar. Jadi semua kita bikin rata-rata ya dari 100% itu 80% itu offline, online cuma 20%. Sama itu lagi Pak, Ya. pertanyaannya berapa selisih harga produk di setiap perusahaan yang 4 perusahaan dan harga jual Bapak yang harga jual di online Pak, selisih harganya? Selisih harganya. Iya. Sebenarnya selisih harganya sama. Maksudnya kita jual semua 20.000 nih. 20.000 ini sebenarnya kita punya flat harga yang sama. Semua kita jual 20.000 ya, kangkung tadi ya. Di online juga sebenarnya 20.000. Nah, cuman kalau di online itu kan harus ada biaya admin untuk itu. Shopee, Tokopedia itu kalau sebagai penjual saya itu dipotong sekitar 15% masing-masing platform itu. Jadi 15% jadinya saya harus naikin lagi tuh. Naikin lagi 15% dari harga pokok saya. Jadi harga pokok saya kan 20.000, saya harus tambah sekitar 15% dari 20.000. Nah itu harga jual saya di supermarket seperti itu. Di online. Tapi kalau di supermarket kan harga saya 20.000, mereka jual si supermarketnya jual sekitar 35 sampai 40.000. Jadi lebih besar lagi margin dia. Karena dari kita kan harga petani ya. Jadi bukan harga jual langsung dari supermarket. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke. Ada lagi yang Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari perwakilan kelompok kami. Izin bertanya Pak, mungkin dari cara Bapak mengelola usaha ini gitu, selama Bapak mulai memproduksi hidroponik, menurut Bapak sendiri dari segi modal, tenaga kerja maupun permintaan pasar yang menurut Bapak paling mempengaruhi ke cara Bapak mengurus usaha ini gitu Pak? Menurut Bapak lebih berpengaruh gitu ya. Jadi, oke, ketika perusahaan kita udah besar, yang sangat berpengaruh itu adalah pertama modal, ya. Pertama modal. Jadi di modal hidroponik itu lumayan besar sekali gitu, dibandingin dengan tanah ya modal. Yang kedua adalah SDM. Jadi kalau kita nggak dibantu sama SDM yang bagus, itu boncos terus gitu. Kita gaji mereka tapi nggak ada yang dikeluarin, sayurannya bolong lah atau mati atau mereka lupa ngisi air. Nah itu lebih ke sana.
dua faktor ini yang sangat berpengaruh sama kelangsungan usaha saya. Jadi sangat berpengaruh sama modal sama usaha. Jadi ya itu, jadi kalau kita mau mulai dari awal seperti saya, satu meja dulu aja biar tahu apa sayuran ini seperti apa, permasalahannya apa, harganya apa, jualnya gimana, permintaan pasar seperti apa. Nah itu baru nanti kembangin yang besar. Ya. Dibandingin dengan tanah mah jauh lah ya, gitu. Cuman itu tadi, walaupun jauh, tapi kan hasilnya kan semua di tanah cuma 5.000, saya bisa jual sekitar 27.000, kan bisa 4 kali lipat. Cepat, kembali modalnya juga cepat. Jadi untuk sebagai gambaran kalian aja nanti kalau udah memiliki yang besar gitu ya, paling enggak 1.000 meter antara meja ini sama meja depannya sana, itu habis dana itu sekitar 350 juta. Satu mobil paling enggak. Itu baru 1.000 meter. Jadi kalau saya sekarang punya 7.000 meter, berarti kan 1.000 meternya 350 juta. Berarti kalau 7.000 kan berarti dikalikan berapa kali? 4 kan. Modal yang saya keluarkan udah hampir 1 M lebih. Cuman dari modal itu biasanya bisa kita kembali ROI-nya itu sekitar 2 tahun. 2 tahun itu baru balik modal. Itu pun kalau lancar ya, belum nanti kayak kemarin kita baru bangun 6 bulan kena puting beliung, harus renovasi lagi. Sini banyak, ini udah 4 kali nih kena ke sini. Karena emang ternyata jalur sini ada jalur angin yang kenceng di sini. Jadi yang dihantam yang depan tadi, depan songong itu beberapa kali perbaikan. Kena selalu di situ terus. Nah itu Mbak yang dari faktor-faktor biaya dan SDM yang penting kita. Baik Bapak, terima kasih cukup menjawab. Ya. Satu lagi Pak, ini terakhir dari kelompok kita. Saya mau nanya tentang cara Bapak mengelola resiko apa saja yang dihadapi, kayak contohnya fluktuasi permintaan harga atau kerusakan produk. Terima kasih Pak. Fluktuasi permintaan harga, perubahan harga ya, fluktuasi permintaan harga atau kerusakan produk. Itu gimana cara Bapak menghadapinya? Kalau untuk fluktuasi permintaan harga, perubahan harga atau apa, ya itu lagi seperti yang saya bilang, semua kembali kita hitung dari HPP kita. Jadi ketika ada vendor yang motong dari kita untuk harga yang lebih rendah, kita tetap hitungannya tetap patokannya di HPP. Dulu awal saya hidroponik belum ada pasar, sebelum dapat harga 27.000, itu tahu nggak saya selama hampir 1 tahun harga saya kangkung itu cuma 10.000. Jadi cuma ada margin 4.000 doang. Tapi itu saya lakukan terus. Saya punya kepastian suatu saat itu pasti akan berubah harga itu. Jadi dulu itu karena saya nggak ada pasar, diambil 10.000 saya jabanin gitu. Karena apa? Karena produksinya kan dia kuantitinya banyak gitu. Kuantitinya itu bisa sampai 1 hari itu bisa kangkung aja 200 kilo. Nah itu untuk tadi yang fluktuasi harga ya tetap kita harus tetap berpatokan pada HPP ya. Produksi kayak modal dasar HPP itu modal dasar kita.
Terus yang kedua tadi apa? Fluktuasi harga sama Kerusakan produk. kerusakan. Nah, untuk kerusakan kita selalu antisipasi dari awal. Jadi ketika kita pernah gagal, ini juga saya pernah juga gagal, satu meja ini mati semua. Kayak kemarin 4 meja, sebelah sana yang kosong, masnya nanti lihat itu yang sebelah sini, depan ini ada 4 meja. Itu gagal total 4 meja. Nah itu karena faktor kemarin kan ekstrim ya, panas banget itu. Kalau siang jam 10 itu udah panasnya benar-benar panas. Nah itu harus selada-seladaan itu nggak boleh terlalu panas. Sebenarnya harus di daerah dingin. Cuman saya paksakan di sini bisa. Cuman ya itu kalau terlalu panas mati gitu. Nah alternatifnya apa? Saya bikin paranet. Di dalam tadi ada paranet yang di atas sistem itu. Nah itu fungsinya buat itu, buat mengantisipasi jangan terlalu panas. Mungkin nanti musim hujan ya dicopot itu. Justru nggak ada matahari nggak bagus. Ada namanya bolting. Jadi nanti batangnya aja yang panjang, daunnya sedikit. Nah itu nggak diterima juga, di reject juga sama supermarket. Gitu. Jadi untuk mengantisipasi ya itu kita harus melihat lingkungan, maksudnya fisiologinya di tanaman itu seperti apa sih. Gitu. Antara lain ya tadi kita selada nggak bisa panas-panas banget, akhirnya kita tutupin dengan paranet. Nah itu contoh-contohnya solusinya lah gitu. Ya itu ya. Udah? Oke, ya udah. Oke Pak, mungkin di sini saya izin melakukan konfirmasi ulang terkait kesepakatan wawancara kita yang dari jam 9.30 sampai jam 12 ya Pak. Iya betul. Kira-kira dari Bapak sendiri aman kalau enggak kalau kita masih ingin melanjutkan pertanyaan, jika masih ada kegiatan yang harus dilaksanakan, mungkin dari kami bisa menutupnya Pak. Oke. Kira-kira masih banyak banget apa banyak? Masih. Ada lagi? Saya masih ada. Sekarang masih jam 12. Jam 1. Masih ada nggak? Mungkin sekitar beberapa pertanyaan lagi. Dikumpulin aja, mungkin setengah jam lagi masih bisa nyambung lagi. Oke. Masih ada? Mai dulu tuh. Izin bertanya Bapak, di hidroponik ini tuh bagaimana penggunaan pupuk kimia dan pestisida, apakah ada, dan jika ada boleh dijelaskan Bapak? Gimana? Ulangin lagi. Pupuk kimia dan pestisida di hidroponik ini apakah digunakan? Pestisida. Ya, jika ada boleh dijelaskan Bapak? Dijelaskan. Ya, misal di hidroponik ini menggunakan pupuk kimia atau pestisida. Oh ya, oke. Jadi kita di sini kalau hidroponik itu nggak bisa pakai pupuk yang di tanah ya, yang mungkin kalian harus tahu. Jadi kita berbeda dengan pupuk-pupuk yang di tanah. Jadi sifat dari pupuk yang kita pakai itu namanya kalau di hidroponik namanya AB mix. AB mix. Kenapa dinamain AB mix? Itu ada namanya A, unsur A. Unsur A itu unsur makro, B itu unsur mikro. Jadi ada namanya AB dan mix. Mix itu dicampur, AB sama B itu dicampur. Jadi percampuran antara makro dan mikro. Nah, sedangkan kalau di hidroponik itu lebih detail ya, lebih terperinci, istilahnya lebih akurat. Dia kekurangan pupuk, dia kekurangan nutrisi, itu bisa semua dilihat dengan data, dengan teknologi TDS. Jadi kita punya alat ukur. Kalau di tanah kita nggak tahu, kamu kasih pupuk kotoran kambing berapa kilogram, itu kita nggak tahu tuh caranya seperti apa. Nah, kalau AB mix ada, cara pengukuran. Nah, AB mix itu apakah kimia? Jadi semua unsur pupuk yang mungkin kalian harus jelas, harus tahu juga. Pupuk di tanah pun itu, jadi tanaman mengambil, dia bisa tumbuh itu sebenarnya ya proses kimiawi. Jadi nggak ada kotoran kambing, kamu langsung taruh di itu pasti mati langsung. Dia proses, ada namanya proses
fermentasi. Jadi difermentasi dulu pupuk kambing. Kalau yang organik ya, kalau yang organik itu difermentasi dulu, direndam sama mungkin sama apa? Kaftan atau apa supaya dia butuh waktu sampai sekitar 1 bulan baru bisa dipakai. Nah itu proses fermentasi itu termasuk proses kimia. Jadi nggak ada yang organik full langsung dari kotoran ayam, kotoran sapi langsung nggak ada, pasti mulai proses. Nah sebenarnya diserap sama tanaman itu apa? Ada namanya ion plus sama ion min. Jadi ada cerita ketika tanaman kamu kasih sianida yang mematikan orang, itu nggak akan keserap sama tanaman karena dia nggak ada unsur ion plus sama min. Jadi kamu kalau belajar kimia di kimia ada berapa unsur itu ya, berapa unsur ini kan, unsur kimia itu ada yang mengandung plus sama min. Jadi kayak emas itu nggak ada unsur plusnya. Nah, ketika tanaman dikasih sianida, dikasih pupuk campuran sianida, tanamannya nggak akan menyerap sianida itu. Nah, itu tadi ya sekarang mungkin pemikiran kalian yang harus ada ditambah pengetahuan tentang pupuk kimia. Pupuk kimia tadi semua tanaman pasti membutuhkan pupuk kimia. Kita ada menghirup udara ini pakai apa? O2 apa CO2? O2 itu masuk dalam unsur kan, unsur kimia juga kan. Jadi tubuh kita itu ada NaCO3 gitu. Nah itu unsurnya unsur kimia juga gitu. Jadi mungkin itu yang harus diperbaiki, pengetahuan tentang kimia gitu. Jadi ada 2, kimia organik sama kimia anorganik. Nah, kimia organik itu yang dibuat di tanah, itu namanya kimia organik. Sedangkan yang hidroponik ini namanya kimia anorganik. Jadi dia dibikin langsung pabrik. Jadi bukan melalui fermentasi kotoran kambing atau apa itu. Justru orang-orang luar negeri itu yang Jepang yang itu udah nggak mau tuh pakai pupuk kotoran-kotoran gitu karena bakteri kolinya banyak atau apa gitu. Ya mereka udah menghindari seperti itu. Yang kedua adalah pestisida. Semua tanaman hidroponik atau tanaman biasa pasti pakai pestisida. Nah, pestisida boleh dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi pemerintah juga mengatur regulasinya ya. Regulasinya harus 1 mili pestisida harus dicampur dengan 1 liter air. Karena ketika kalian coba 2 mili, itunya terbakar, daunnya kebakar. Jadi nggak bisa. Jadi semua pakai pestisida. Ada yang mungkin mau hidup sendiri susah, hidup sehat, yang mau pakai pestisida organik juga bisa. Jadi kayak dari daun nilam disuling supaya bisa muncul ekstraknya. Terus ada namanya ada pakai bawang putih, cuman kalau untuk skala industri itu semua pasti pakai pestisida. Cuman tetap dalam jangka aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, ya. Oke, itu mengenai kimia dan pestisida. Ada lagi? Bapak izin bertanya, apakah dari produk hidroponik perusahaan Bapak ini ada yang dialirkan ke pasar tradisional dan juga apa kendala yang paling sering ditemui di proses pemasaran itu, Pak? Terima kasih. Proses pemasaran. Yang pertama dulu di pasar tradisional hidroponik nggak masuk ke HPP-nya. HPP-nya tadi kan kangkung 6.000. Orang jual yang udah yang di pasar induk itu dari pasar aja udah 6.000.
Jadi mereka pasti beli produk saya pasti 4.000 gitu. Jadi kita hidroponik nggak masuk ke sana. Kecuali kalau saya packing per 200 gram. Nah itu masih masuk tuh. Saya jual cuma 4.000 per plastik. Nah itu masih masuk per pack jadinya per 200 gram. Jadi jangan per kilo. Nah itu masih bisa masuk tuh ke pasar tradisional. Karena orang sekarang kan mungkin keluar uang 5.000 kan udah biasa ya, 5.000, 4.000 itu udah murah. Jadi mereka nggak terbebani dengan angka. Jadi kita punya teknik seperti itu, termasuk teknik pemasaran tadi. Jadi kita nggak jual gelondongan 1 kilo. 1 kilo kita dihargai sama pasar induk cuma 4.000. Nah ketika kita punya teknik menjual dengan 200 gram, nah kita punya margin lebih gede. Kita jual 5.000 aja per 200 gram. Atau dengan 10.000 nih kita bagi dua, 10.000 gratis satu, itu masih ada untungnya nih. 10.000 dapat 2 pack banding 1. Jadi untuk pasar tradisional nggak masuk ya, kecuali kita punya teknik marketing tadi seperti packing. Terus yang kedua tadi apa Pak? Pemasaran. Iya, kendala di pemasaran. Kendala pemasaran adalah cari pasar. Oh. Iya, nggak ada itu pasar. Tetap proses harus kita cari pasar. Tapi ketika sudah dapat, saya yakin yang udah saya lakukan kemarin-kemarin, ketika nyari pasar kita kewalahan sendiri. Karena dia mintanya biasanya continue. Gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma kita punya 10 meja atau 5 meja nggak bisa. Dulu proses saya pertama awal punya 1 meja dulu kan bingung pasarnya. Saya masuk ke ayam bakar Lestari yang di depan rumah itu. Dia pertama senang karena lihat produk saya bagus kan, bagus banget, terus tahan lama. Kendalanya apa ketika saya nggak produksi banyak, dia ternyata kebutuhannya 2 hari sekali itu 15 kilo. Nah 1 meja itu saya cuma 30 kilo tapi 1 bulan. Jadi kan 1 bulan kosong lagi kan. Nah dia nggak bisa tuh Pak. Akhirnya dia bilang, Pak saya nggak jadi nih ngambil rutin. Bapak produksinya cuma berapa itu? 1 meja cuma sebulan sekali panen. Padahal dia butuhnya kan 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Nah itu kendala pemasaran adalah kita harus produksi kontinu. Kita punya barang stok banyak. Gitu. Oke, itu. Ada lagi? Jadi saya Zidan mewakilkan teman-teman sekalian, mewakilkan mahasiswa agribisnis, cukup untuk melakukan sesi wawancara pada Bapak pada kegiatan kita kali ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, ilmu yang sudah diberikan, dan saran yang sudah diberikan dengan menjawab seluruh pertanyaan dari kami selaku mahasiswa agribisnis